Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kasih-Mu begitu besar, pimpinan penyertaan-Mu begitu melimpah. Engkau memimpin, menolong setiap kami melewati malam yang gelap dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, tema kita hari ini ialah mengenal lebih dekat pribadi Daud. Saudara, Daud tidak terlihat istimewa pada saat Samuel datang untuk mengurapinya sebagai raja. Secara fisik ia masih muda, parasnya elok, dan kekanak-kanakan. Namun, itu hanyalah gambaran fisiknya. Samuel sendiri tidak mengira bahwa Daudlah yang dipilih oleh Allah. Karena melihat kekanak-kanakan Daud, Samuel menyangka bahwa yang berperawakan gagahlah yang dipilih Allah seperti Saul. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada saat itu saudara, Samuel masih berduka karena Saul. Samuel begitu mengasihi Saul, sehingga Tuhan berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudara, dalam ayat emas yang kita baca hari ini, dikatakan bahwa Daud, Allah telah menyatakan bahwa Allah berkenan kepada Daud karena dia melakukan segala kehendaknya. Saudara, apa rahasianya sehingga Daud disebut sebagai orang yang berkenan di depan Allah? Pertama, saya melihat saudara hidupnya beriman kepada Allah. Hal itu dapat kita lihat ketika Daud datang ke medan pertempuran mengantar makanan. Saat itu melihat musuh yaitu Goliat yang gagah perkasa. Tetapi ia memandang kecil Goliat karena ia percaya Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47, Daud berkata seperti ini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, Daud percaya kepada Allah. Imannya melebihi kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsanya. Daud melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain dan menolak untuk melihat apa yang dilihat yang membebani kehidupannya. Pada saat Daud memusatkan perhatian terutama kepada Allah dan firman-Nya, Daud menjadi pribadi yang begitu besar, yang begitu bersemangat, yang begitu kuat karena ia mengandalkan Tuhan di dalamnya. Saudara, Daud seorang yang beriman kepada Allah. Dia percaya kekuatan dan kuasa Allah. Yang kedua, saudara, saya mendapati Daud seorang yang memuji Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya aku telah melihat seorang
salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara, Daud berhasil di segala perjalanan hidupnya sebab Tuhan menyertai dia. Bahkan Daud, saudara, ada seorang yang senang memuji Tuhan. Kalau kita baca kitab Mazmur, saudara, sebagian besar adalah karangan daripada Daud dan isinya adalah pujian, mazmur kepada Allah. Daud biasa memuji Tuhan. Misalnya, dia berkata, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biar renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan." Saudara, kita mendapati Daud hatinya selalu penuh dengan syukur, suka memuji Tuhan. Yang ketiga, saudara, saya mendapati Daud adalah orang yang mengejar atau menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan disampaikan Samuel kepada Saul dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan kepadanya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saul tidak mengikuti perintah Allah, namun Daud adalah seorang yang mengejar hati Allah, mengikuti kehendak Allah. Bahkan dalam Mazmur 119 ayat 47 dikatakan, "Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai." Dalam Mazmur 112 ayat pertama juga dikatakan, "Berbahagialah orang yang takut akan Allah." Saudara, di sini kita melihat bagaimana kerinduan Daud untuk melakukan hidup dalam kebenaran Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan hidup dalam perintah-perintahnya. Ini yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya, saudara, kita mendapati Daud seorang yang mencintai Tuhan. Dalam Mazmur 28 ayat 8 dikatakan, "Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya." Saudara, Daud begitu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bagi Tuhan segala-galanya. Saudara, dan yang terakhir saya dapati, Daud ada seorang yang rendah hati. Ketika Daud jatuh dalam dosa karena berzinah dengan Batseba, karena membunuh Uria, namun ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, sekalipun kedudukannya sebagai raja, Daud tidak berkeras hati, Daud tidak marah kepada Nabi Nathan, melainkan sebaliknya, Daud meminta ampun kepada Allah dan bertobat. Saudara, itulah pribadi Daud. Sungguh sosok yang luar biasa. Seorang yang mau mencari Tuhan, seorang yang mencari kehendak Tuhan, seorang yang beriman, seorang yang penuh syukur, suka bernyanyi buat Tuhan, dan seorang yang rendah hati. Saudara, mari kita belajar dari imannya, dari kecintaannya kepada Tuhan, dari ketaatannya, sehingga kita pun boleh menjadi orang yang berkenan di hati Allah. Mari kita belajar, saudara, supaya hidup kita sehari lepas hari menjadi lebih baik, mengalami suatu transformasi yang nyata, oleh karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kebenaran-Mu Tuhan sudah kami dengar, Tuhan meteraikan di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari yang baru Tuhan sudah sediakan. Kami ingin jalani hari ini. Tuhan memimpin, menyertai kami dari pagi hingga malam nanti. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, memberikan kami penyertaan-Mu. Ya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan kami, tolong kami. Bahkan kami sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, supaya kami boleh mendapatkan lapangan pekerjaan untuk mencukupkan kebutuhan kami. Kami yang sedang bergumul dalam studi kami, bahkan kami sedang mencari universitas, Tuhan juga tolong, Tuhan buka jalan buat kami, supaya kami boleh mendapatkan universitas dan jurusan yang baik. Berikan kami hikmat, ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur menyerahkan keluarga kami
dalam tangan Tuhan, biar Tuhan juga yang menopang kehidupan kami. Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.